Halo, kali ini kita akan berbicara masalah current adjuster. Nah, basic rangkaiannya itu adalah kolektor feedback bias ya. Jadi bias yang di feedbackkan ke kolektor atau biasnya itu dari kaki kolektor gitu ya. Nah, di sini kenapa saya membuat current adjuster? Karena ingin ngedim ya atau mengatur intensitas cahaya pada LED. Nah, kenapa harus arusnya yang di tune gitu ya, yang divariasikan? Karena kalau LED itu kan tegangan kerjanya ya. Di sini ada V forward gitu ya, VF gitu. Itu rata-rata 1,6 sampai 2,03 volt. Nah, jadi range-nya ini sangat pendek sekali. Gitu ya. Nah, kemudian saya ingin ngejun arusnya saja. Nah, arus yang melewati ini toh. Nah, sini ke. Sama ya, di sini IC-nya yang saya tune. Tetapi tegangannya ya, tegangan LED-nya itu saya usahakan sama. Itu ya. Jadi tidak sama di setiap tuningnya, tetapi saya usahakan sama gitu. Nah, caranya gimana? Caranya yang di bagian sini ini saya kasih dioda Zener. Itu ya. Gini oh ketahuan, enggak apa-apa. Gitu. Di sini zenernya ya, zenernya itu 12 volt ya. Zener yang 12 volt. Nah, maka tegangan di sini itu adalah 12 volt. Otomatis tegangan yang ada di sini juga 12 volt. Nah, di sini 12 volt. Oh, sorry, dari basis ini ya, dari basis ya. Dari basis ini sampai sini 12 volt. Tetapi yang ini berarti nanti jadinya itu ini itu VBE ya, VBE atau tegangan dari basis ke ke kolektor, ke emitor. Nah, kemudian baru di sini tegangan yang ada di sini, yang dari RLED sampai ke LED. VBE-nya itu kan 0,7 ya. Nah, berarti di sini sekitar 11 ya, 11,3 ya volt. Nah, ini. Tapi nanti kalau di kenyataan ini 11 lebih ya. Itu karena tegangan VBE-nya itu kecil sekali, kurang dari 0,7 gitu. Nah, oke. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah mengeset atau menentukan arusnya terlebih dahulu. Arus yang akan kita lewatkan berapa? Nah, LED di sini itu arusnya biasanya itu sekitar 30 ya. Jadi IF ya, arus forwardnya itu sekitar 30 miliampere. Jadi di sini ya saya set aja 30 miliampere atau sama dengan 0,03 ampere gitu toh. 1 2 3. Nah, pas gitu. Kemudian beta DC-nya berapa? Ini saya pakai transistor BC108 ya. BC108 itu transistor daya ya, tetapi yang low ya. Nah, ini low power bipolar transistor ya, BC108 atau yang 107. Nah, di sini coba kita scroll ke bawah HFE-nya. HFE untuk BC108 itu minimal itu adalah 110, maksimalnya 800. Nah, untuk perhitungannya saya pakai yang paling kecil saja nggih. Jadi di sini kan ini minimum maksimum toh. Nah, ini saya pakai yang ini, yang 110 gitu. Oke, berarti beta DC-nya ya, DC current HFE itu adalah berapa? 110 ya. 110. Maka bisa kita hitung IB ya toh, arus basis yang ke sini. IB. Berapakah arus basisnya? Nah, IB sama dengan IC per beta DC toh. Itu sama dengan 0,03 ampere dibagi 110. Berapakah hasilnya? 2,7 kali 10 pangkat min 4 ampere.
Sekarang kita cari IB-nya, kita temu, yang kita cari adalah RB ya. Nah, di sini RB-nya berapa? Ya hitung saja RB. R itu kan V per I toh, V per I. V-nya apa? Tentunya VRB di sini, VRB. Berapa? Di sini. Nah, VRB ya jelas VCC dikurangi tegangan Zener kan gitu. Nah, sama dengan VCC-nya di sini seumpama saya kasih aja 15 volt ya. 15 volt kemudian dikurangi 12 sama dengan berapa? 3 volt. Nah, berarti VRB-nya 3 ya. Ini IB sama dengan 3 volt dibagi berapa IB-nya tadi? 2,7 kali 10 pangkat min 4. Itu ya. Itu sama dengan berapa? 1,1 saya tak buseke ya, 1,1 kali 10 pangkat min 4. Oh, kok min 4? Minnya nggak ada. Nah, pangkat 4 ohm itu ya. Oke, atau sama dengan 11.000 itu oke. Ya 11.000 ohm. Oke, nah di sini sudah ketemu IBRB ya. Kemudian RLID gimana? Nah, RLID ya. RLID. R itu sama toh, V ya. V berarti V dari ini ya. V dari kaki emitor ke ground ya. Itu kita bulatkan aja 12 gitu ya. Karena nanti VBE-nya sangat kecil sekali, tidak sampai 0,7 ya. Jadi mungkin ini, nah saya hapus saja ya. Saya tulis rumusnya aja di sini. Di sini itu adalah tegangan Zener dikurangi VBE. Nah, gitu ya. Nah, karena VBE nanti waktu praktek itu sangat kecil sekali, kurang dari itu ya. Nah, jadi VBE ini saya abaikan gitu. Jadi dari emitor ke ground itu saya tulis saja ya VE ya gitu ya. Emitor ke ground itu saya tulisnya 12 volt gitu. Nah, kemudian berapakah tegangan LED? Nah, tadi tegangan LED ini sudah saya tetapkan 2,03. Nah, kalau LED-nya ini saya seri ya, seri sebanyak 5, saya tulis biar jenengan anu ya. Nah, di sini emitor ada R, G ya, rho, lu, pat, mo. Nah, ini ground ya, GND ya. Maka di sini kalau tegangan forwardnya 2,03, maka di sini tegangannya adalah 10,15 volt. Ya. Nah, begini toh. Nah, ini R LED-nya. Nah, berapakah di sini tegangan RLID ya? 1,85 volt. Ya, di sini 12. Nah, begitu toh. Oke. Nah, sekarang kita hitung RLID-nya. RLID ya. Sorry, arus. Nah, arusnya ini tadi karena ini saya seri, jadi per LED itu kan arus forwardnya 30 milian ya. Jadi ini arusnya 30 mili. Saya tulis di sini ya. ILID. Nah, di sini 30 mili. Oke, maka I pada R LED sama atau karena ini satu kabel. Nah, di sini R LED sama dengan ya V R LED dibagi ILED gitu ya. 1,85 dibagi arusnya tadi berapa? 30 Nah, ini volt ya. Nah, volt, kemudian ini berapa? 0,03 ampere gitu toh.
sama dengan berapa? 61,6 ohm. Itu nggih. Nah, berarti di sini nggih, di sini itu RLID-nya sudah ketemu berapa? Tak tulis semua aja ya. 61,6 ohm. Kemudian RB-nya itu tadi berapa? 11.000 ya. Tapi nih 11.000 itu ada nggak ya? Ya, saya anggap aja ini 11.000 ya. 11K gitu. 11.000. Kemudian dioda zenernya ya cari yang 12 volt. Kemudian transistornya BC108, VCC-nya 15 volt gitu ya. Nah, sekarang ini kita simulasikan dulu di Proteus. Nah, sekarang sudah sampai ke Proteus. Ini sudah saya rangkai ya. Tegangannya itu VCC-nya 15 volt, kemudian di sini ada RB ya. Saya ini dulu edit label ya. RB gitu. Nah, kemudian di sini ada RLID ya. Nah, RLID gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah saya sesuaikan sesuai dengan apa? Perhitungan tadi. Ini 11, kemudian 11K, ini 61. Nah, yang ini juga kita harus sesuaikan ya. Klik kanan, edit properties. Nah, di sini tegangan forwardnya itu kan 2,03 gitu. Saya maksimalkan. Kemudian full drive currentnya atau arus forwardnya itu saya set ke 30 mA gitu, oke. Nah, oke. Nah, dan ada 5 di sini ya. Nah, sekarang coba kita play. Nah, menyala, oke. Oke. Nah, di sini ya, bagaimana caranya untuk mengedim? Ini kan tadi current adjuster ya. Ini kan hanya regulator biasa. Nah, kalau di dim itu kita harus sedikit ada penyesuaian, yaitu pada basisnya kita beri potensiometer. Nah, begini nggih. Nah, ini potensiometernya saya kasih sini. Basis. Kemudian nih saya kasih sini. Nah, begini. Sudah gitu. Berapa ini? Nah, kalau di simulasi itu cukup 5 kilo ya. Ya, cukup 5 kilo saja, tapi kalau nanti di kenyataan harus 1 mega. Ya. Nah, ini nggih. Coba saya naikkan nih. Set. Nah, ini nggih, ini agak terang ya. Kemudian saya turunkan. Nah, ini kan jadi gelap, ya, jadi hitam toh. Nah, ini agak merah. Agar lebih jelas, saya stop dulu. Kemudian saya beri arus ya, DC ampere meter. Nah, begini. Nah, ini yang jangan lupa ini positifnya. Yang di sini ya. Nanti kalau enggak dibalik terus minus arusnya. Oke, kemudian DC voltmeter ini saya kasih sini, oke. Nah, begini atau di sini saja. Ya, sini juga bleeding. Nah, begini ya. Kemudian ini ke sini bisa toh? Nah, ke ground gitu ya. Langsung nyambung di sini ke negatifnya. Oke, kemudian ada satu lagi DC voltmeter. Nah, ini untuk menjaga tegangan yang ada di sini. Memonitor kok menjaga. Itu oke. Nah, ini saya klik kanan properties tapi coba ke mili ya. Atau ke mikro sekalian. Bisa nggak ya? Overload nggak ya? Coba ya. Oh, overload ya. Maksimal ini tulisannya. Coba ini saya miliamp saja, set miliamp. Nah, oke. Jadi saya coba. Nah, saya maksimalkan. Nah, ini maksimalnya adalah 20 mili ya. 20 miliampere. Sorry, sebentar. Ini saya belum kasih apa?
DC ampere meter di sini ya. Karena kan tadi yang kita atur atau kita hitung kan IC ya. Nah, ini saya kasih di sini dulu. Begini ya. Oh, sebentar. Malah keluar iklan. Nah, gini. Oke. Ini secara teori keluarnya cuma 20 mili. Tadi kan secara simulasi itu keluarnya cuma 20 mili ya. Tadi saya hitung kan 30 gitu nggih. Nah, gitu. Ini yang keluar 20,4, yang di sini 20,05. Berarti yang masuk ke basis berapa? Berarti 0,3 mili ya yang masuk ke basis. Pertanyaannya, kok nggak ada yang di sini ya? Ini kan arus ya, sumber toh. Di sini ke kanan. Kok nggak ada yang bablas itu ya? Karena di sini ada, nah ada zener. Jadi dia kan arusnya itu ke atas. Nah, kalau ke bawah gini ya nggak bisa kan. Di sini ada zener. Nah, di sini kan katoda toh. Kalau katoda itu dikasih tegangan positif gitu, dia nggak bisa ke sini. Nah, diblok sama dioda zenernya gitu guys. Jadi ke kanan gitu. Oke, nah di sini coba seumpama saya turunkan ya, ini turunkan ya. Coba diamati, ini tadinya 12 dan di sini 10 ya. Nah, terus nah arusnya juga turun nih, arusnya turun ya. Arusnya turun. Nah, harusnya turun. Nah, harusnya turun. Ini turun ya. Sampai 12, tapi tegangan di sini tetap. Gitu ya. Tegangan di sini tetap. Nah, kalau nanti di kenyataannya itu saya kasih 1 mega di sini. Ya. Saya kasih 1 mega, saya play ya. Noh. 1,07 mili ya. Coba dari atas dulu ya. Nah. Bentar. Wah, iklannya muncul terus. Aduh, ganggu banget. Oke. Udah 100% ya. Jadi, kalau yang 100% kayak gini, alurnya gini. Di sini arus terbagi, yang satu ke kolektor, yang satu ke RP. Nah, di sini tapi melewati potensio enggak? Melewati hambatan di potensio enggak. Jadi ini langsung ke anak panahnya, ini langsung ke sini. Nah, jadi hambatannya cuma ini tok. Gitu ya. Cuma ini tok. Dan di sini terukur 28,3. Nah, tadi kan kita hitung 30 mili kan. Nah, ternyata di simulasi ya beda tipis ya. Jadi 28,3. Berarti bedanya cuma 1,7 ya. Nah, di sini tegangan zenernya 13 ya, 13. Oh, kok tidak 12 kan, ini zenernya zener yang 12 volt ya. Kan nge-swingnya tidak begitu jauh gitu maksud saya. Yang di sini yang di LED juga 10,6 volt. Nah, oke. Kita perhatikan, Anda perhatikan di sini tegangan dan arus kolektornya ya. Ini saya turunkan. Nah, maka nanti arus kolektornya akan turun, tetapi tegangan pada LED-nya cenderung konstan. Gitu nggih. Mana? Nah, turun. Nah, ya toh. Agak jeglek ya turunnya ya. Nah, gitu. Dari 28 saya klik turun. Nah, 21 terus 17 gitu ya. Memang agak ekstrim turunnya. Nah, terus 14, 12, 11 ya, 10 mili, 9, 8 ya. Nah, tapi di sini tetap 10 ya, 10,3 gitu ya. Padahal di sini sudah turun ya sepertiganya, toh, sepertiganya lebih. Di sini tegangannya tetap. Saya turunkan lagi. 7 mili ya, 6 mili. Terus saya turunkan. Nah, coba lihat arusnya itu. Ya, arusnya terus. Nah, semakin turun
arus yang turun juga semakin kecil ya incrementnya gitu. Nah, saya turunkan pol. Dah gini ya. Saya pol. Oke. Nah, di sini arus minimal ya dari current adjuster ini cuma 1,07 ya, 1,07 dan tegangannya masih mirip ya, mirip-mirip ya 10 volt. Jadi transistor ini itu tetap dalam keadaan saturasi. Ya, ini kan tegangannya di sini yang designer juga 10 volt. Kan gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari 12 volt. Nah, karena ini di bias 12 volt basisnya ya toh, dari basis ke groundnya itu 12 volt, maka di sini tetap saturasi. Tetapi arusnya yang kita kita tune gitu ya, gitu. Kita tune. Sehingga minimal itu 1,7. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kok ini saat saya tune ya jadi 0% kok arusnya bisa mengecil ya? Kan gitu toh. Nah, karena gini. Jadi arus dari sini seperti yang tadi sudah saya katakan itu dibagi ke kolektor kemudian ke RB. Nah, kalau pas panahnya ini di bawah, berarti dia akan melewati resistan pada potensionis secara full, secara penuh. Nah, baru dia ke sini, ke basis. Nah, gitu ya. Jadi RB-nya menjadi double, RB yang ini yang 11K dan RB yang 1 mega. Nah, kalau RB-nya tambah, konsekuensinya gimana? Nah, kan gini. Ini toh RB-nya tambah, konsekuensinya gimana? Nah, coba kita recall lagi tadi yang rumus tadi. Jadi kan ada IC itu kan sama dengan beta DC dikalikan apa? IB toh. Nah, kan gitu. Ya enggak? Nah, di sini IB itu padahal, nah ini ya, IB itu sama dengan ya tegangan dibagi R, kan gitu ya. IB itu ya sama dengan VRB dibagi RB, kan gitu toh. Nah, kalau RB nya tambah gede ya seperti tadi 11 kilo tambah 1 mega. Nah, di sini RB-nya tambah gede, maka IB-nya akan semakin kecil toh. RB-nya naik, tegangan VRB-nya di sini tetap karena di sini ada zener toh 12. Nah, jadi di sini tetap berapa tadi? Ini berapa? 3 volt ya. Nah, gitu. Nah, karena di sini VRB-nya tetap dan RB-nya itu naik, maka IB-nya akan semakin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, kalau kecil dikalikan beta DC, IC-nya pasti kecil toh. Ya kan? Seumpama IB-nya itu mendekati 0 ya, mendekati 0 gitu. Dikalikan beta DC 110 ya sama dengan IC-nya kan 0 toh. Tapi kan untuk mencapai IB 0 itu kan sulit. Ya, karena apa? RB-nya harus gede banget. Sedangkan potensio yang ada di pasaran ini yang paling besar itu 1 mega. Nah, gitu. Jadi ini setidaknya mendekati 0 ya, dikalikan 110 karena beta DC-nya 110 ya. Jadi IC-nya juga akan mendekati 0. Nah, gitu nggih. Jadi di sini IC-nya yang mendekati 0 tapi belum bisa 0. Gitu nggih. Loh, kok cuma 1,7 nggak bisa 0 lah. Silakan Anda buat sebuah studi atau penelitian bagaimana memperbaiki current adjuster yang sangat primitif ini. Ya, ini kan termasuk rangkaian primitif toh ini toh, ya, rangkaian fundamental, rangkaian dasar. Nanti dimodifikasi lagi bagaimana caranya agar arusnya ini bisa tambah kecil. Kalau bisa 0. Nah, kan gitu lah. Silakan dimodifikasi ya. Nah, dan ini LED-nya mati ya di sini karena hitam. Tapi nanti di kenyataan nggak mati. Kalau LED warna merah dikasih tegangannya tetap dan arusnya 1 mili itu masih hidup tapi redup. Gitu ya. Itulah saktinya LED warna merah. Dikasih arus kecil aja masih masih hidup. Gitu ge. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Nah, ini kan ore-oreannya tadi. Ini adalah rangkaiannya yang sudah saya
rangkai di project board gitu nggih. Kok nggak di videokan? Wah, lama kalau di videokan ya. Jadi di sini tadi RB-nya ini kan kita ketemu 11 ya, 11 kilo ya. Nah, di sini 11 kilo nggak ada di tempat kita. Jadi adanya di sini 10.000 dan 1.000 gitu ya. Saya seri gitu. Oke, jadi 11 kilo kemudian masuk ke ini, masuk ke mana? Masuk ke potensio gitu. Kemudian yang kaki tengah ini lebih baik ini saya putar. Nah, tunggu. Nah, kemudian dari R ini tadi, R base ini masuk ke kaki yang paling ujung kanan ya. Kemudian yang ini, yang tengah itu masuk ke basis. Itu ya, masuk ke basis ini. Lah mana ya? Ini ya. Nah, ini masuk ke basis ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu yang ujung ini, yang ujung paling kiri itu masuk ke zener ke ground gitu ya. Nah, kemudian yang ini itu kan dari kaki Dari kaki kolektor ya. Dari kaki kolektor ya, tidak begitu terlihat ya kalau di kamera ya. Sulit ini. Kemudian yang R ini ya, R ini sesuai dengan tadi. Ya, berapa ini hitungannya ya? Nah, ini ada 61, tetapi kita punyanya itu adalah 50 berapa ya? 56 ya. Biru itu Hichomeyoku Hibi. Oh ya, 56 bener. Biru itu 56. 6 ya. 5 itu hijau ya. 56 ohm. Punyanya itu. Jadi harusnya 61, saya kasih 56 ohm begitu. Apakah tidak membuat LED-nya putus? Enggak sih. Ya, pengalaman saya enggak, dan ini sudah saya coba enggak. Itu nggih. Kemudian ini untuk powernya kita merah yang positif, hitam yang negatif gitu nggih. Nah, ini saya pakai power supply-nya Bang Wawan. Nah, itu Bang Wawannya. Makan Bang Wawan. Oke, ini saya nyalakan. Ini power supply-nya made in Bang Wawan Bintang ISC ya. 15 volt ya, ini sudah saya set 15 volt ya. Ini positifnya itu tak capitkan di sini. Sorry, ini yang kecapit malah isolatornya. Nah, begini. Kemudian yang yang hitam ini saya sambung ke ini ampere meter ya. Nah, ini karena mau saya ukur mau saya ukur arus yang melewati emitor. Duh, kok kedawan dik. Oh, yang hitam ya, sorry. Maaf, ini video ini goyang-goyang kesana kemari. Ini saya capit di sini ya. Oke. Nah, kemudian yang merah ini saya masukkan ke sini ya. Nah, ke sini. Tuh, nyala toh LED-nya toh. Nah, gini. Kemudian ini saya pencet tik. Harusnya 1,4. Ini mili ya, ada milinya ini ya. Nah, mili. Oke. Nah, di sini sekarang coba mau saya tune ya. Ini sudah saya putar paling kanan dan agak redup ya. Karena arusnya 1,48 mili. Nah, coba sebentar, ini saya kesinikan ya. Nah, ini saya putar ke kiri ya. Coba dilihat ini sama ini ya. Nah, itu dilihat apakah naik dan tambah terang. Tuh, arusnya naik ya, 1,5, 1,6. Nah, LED-nya memang lebih terang, tapi kan tidak begitu nampak karena ini siang hari ya. Jadi lembedake itu intensitas kecil itu agak sulit. Nah, ya kan? Nah, 5 mili, 6 mili, 9. Duh.
Kok malah anu sik. Ini kayaknya ada yang ada yang tidak tidak terkonek. Ini kayak yang pas merahnya ini. Sok angel. Nah, gitu ya. Tadi sampai mana tadi ya? 7 12. No, pas 12 tadi, yang belasan tadi ke 20-an itu memang harusnya ini agak pelan sekali nih muternya. Nah, terus gimana solusinya? Ini bisa menggunakan yang multi turn ya, potensio. Ini kan saya kasih yang 1 mega ya ini ya. Nah, tapi cari yang multi turn. Ya, ini kan 1 turn aja, jadi 360 aja ini muternya. Nah, ini saya lagi dari belasan ini sampai ke 20-an itu memang putar sedikit aja sudah sudah naik. Itu ya. Itu. Nah, ini kayaknya sudah maksimal ini ya. Oh, memang sudah mentok ini saya. Tadi ini saya hitung kan IC-nya 30 ya. Nah, tapi di sini setelah dimodif ini ada potensionya 1 mega itu bisa sampai 39 mili ya. Pedot enggak ini LED-nya? Enggak tuh nyatanya. Ya, enggak pedot gitu ya. Jadi ini memang lebih terang daripada yang tadi ya. Coba sekarang saya turunkan dengan cepat ya, biar terlihat ini perbedaan intensitas cahayanya. Set. Nah, gitu baru kelihatan toh. Tapi kalau pelan-pelan kan agak sulit bedake. Nah, tambah terang. Nah, tambah terang. Dah, ini pol terang. Gitu nggih? Oke. Cukup sekian untuk video tentang pembuatan current adjuster atau regulator arus menggunakan transistor ini BC 108 dan basic rangkaiannya adalah kolektor feedback bias. Oke, semoga bermanfaat.